sebenarnya itu trauma waktu kecil. Itu kan yang gua rasakan itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari itu selalu menghantui diri kita tuh. Ya. Wounds sama trauma itu. Apalagi traumanya itu dalam. Misalkan mengalami perundungan. Ya kayak gue dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP gue constantly mendapatkan perundungan. Waktu gue kecil itu kan gue kurus, putih, gue agak gemulai. Nah itu gue selalu diejek lagi jalan, teriakin banci. Mas Sulung udah memaafkan orang-orang yang mengatakan dan merendahkan Mas di masa kecil? Memaafkan 3,5 tahun yang lalu. Itu gue itu bisa nyanyi di hadapan 200 orang itu. Gue gak bilang suara gue bagus, tapi gue bisa nyanyi di hadapan 200 orang itu dengan hati yang gembira. Dan di sana gue melihat, di sana itu gue ngerasa itu momen gue berdamai dengan sulung kecil. Gue melihat dia ada dan dia tersenyum sama gue. Dan ketika melihat nasib para pembuli itu yang membuat gue akhirnya memaafkan. Sama kan, gue juga kayak gitu. Sama. Karena ternyata pembuli-pembuli itu tidak kemana-mana. Gak kemana-mana, bener. Itu gue dengar cerita itu bener. Apa yang menurut Mas orang banyak salah tangkap soal industri hiburan? Orang kan merasa ini ada industri yang glamor, ya kan, bertaburan dengan bintang, ya kan. Kalau misalnya lu bekerja di industri hiburan dulu keren banget, lu ini banget, ya kan. Tapi satu sisi glamor itu kan cuma eventnya aja kan, cuma peristiwanya aja. Prosesnya tapi enggak. prosesnya itu kan panjang banget. Tamu yang akan kita ajak ngobrol hari ini sangat menarik, yakni Mas Sulung Landung. Apa kabar Mas Sulung? Apa kabar Rory? Terima kasih gue diundang. Thank you so much for coming juga. Thank you for having me. Mas Sulung adalah manajer artis yang salah satu yang paling dihormati di industri. Udah 20 tahun lebih jadi manajer artis dan 25 tahun berkecimpung di industri hiburan Indonesia. Nah, aku sebenarnya akan lebih bertanya soal bagaimana Mas menavigasi diri. Dan Mas kan menjadi saksi naik dan turunnya selebriti. Betul. Naik dan turunnya aktor ataupun artis. Betul. Pasang surut industri perfilman di Indonesia. Dan juga ternyata Mas Sulung di buku-buku yang ditulis salah satunya adalah di buku What I Know. Mas menceritakan soal luka masa lalu dan akhirnya Mas harus revisit masa lalu untuk menyembuhkan luka itu. Mungkin aku pengen tanya terlebih dahulu. 25 berkecimpung di industri hiburan, khususnya di industri perfilman. Apa sih pelajaran paling berharga yang Mas Sulung dapetin so far? Oke. Jadi kalau ditanya ya, selama gue berkarir di industri hiburan, itu apa sih pembelajaran yang paling signifikan yang gue dapatkan ya. Memang dari awal tuh waktu gue pertama kali masuk ke bekerja di industri hiburan, kalau boleh dibilang itu kan gue startnya di tahun 2000 di 2000 pertengahan. Itu gue sama sekali itu nggak ada blueprint. Gue nggak ngerti tuh, maksudnya apakah nantinya journey gue itu gue akan jadi manajer artis, nggak ada sama sekali. Tujuan gue itu adalah gue hanya pengen kerja di industri hiburan biar gue gak menyesal. Jadi as simple as that. Jadi gue masih belum paham. Gue ngerasa di umur gue nggak masih yang udah tidak muda, tapi gue masih naif. Jadi gue nggak paham gamenya seperti apa, gameplaynya seperti apa. Gue juga nggak tahu. Gue cuma berbekal nekat aja daripada gue menyesal kemudian hari karena gue nggak berani mengejar mimpi gue. As simple as that aja gitu loh. Nah dalam perjalanan setelah gue geluti dan waktu itu juga gue kan bekerja di IP Entertainment, salah satu grup MRA pada zaman itu. Nah itu kan mereka ada 4 divisi, ada divisi event organizer, artist management, TV production, dan juga training school. Nah di sana juga nggak ada, gue sama sekali belum ada gambaran untuk masuk ke industri film gitu loh. Jadi sebenarnya gue mulai paham dan ngerti industri film itu tahun 2005. Jadi selama 5 tahun itu gue itu belajar di semua lini gitu loh. Dan gue bersyukur bahwa gue bisa mendapatkan semuanya gitu loh. Nah kalau ditanya pembelajaran apa yang gue dapatkan selama gue bekerja di industri itu adalah bahwa segala sesuatu itu lu gak awalnya kan kalau gue kan pengennya itu adalah semuanya itu bisa berjalan dengan semua bisa gue keep. Semua bisa gue keep gitu loh. Kerjasama itu akan sustain. Kemudian kolaborasi gue sama talent gue itu bisa panjang. Kalau bisa selamanya idealnya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya itu gak seperti itu sih Rory gak seperti itu. Bahwa memang
gue filosofi karena gue itu dari dulu itu dari kecil memang gue diajarin soal impermanen, bahwa segala sesuatu dalam hidup, baik itu pekerjaan itu nggak ada yang permanen. Nah itu gue dapatkan kalau ditanya itu di industri hiburan gue geluti itu. Apa contoh ketidakmelekatan yang Mas Sulung waktu itu alami? Jadi, yang akhirnya Mas harus let go? Iya, jadi ada beberapa sih. Gue ambil contoh pada tahun 2012 itu, di tengah-tengah gue mau launching buku. Itu salah satu talent manager gue, yang gue kader dia dari dia selesai kuliah. Terus dia pengen apa istilahnya, dia pengen, kurang lebih magang lah gitu ya, untuk bekerja di industri hiburan gitu. Itu gue gerumung dia tuh. Dari dia nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya tuh dia megang Julia Estelle, dia megang Sigi Wimala, dia megang Ben Joshua gitu sebagai talent manager mereka kayak gitu ya. Itu dia tuh sakit, nah akhirnya tuh dia meninggal dalam usia sangat amat muda. Di umur 30 something lah gitu loh, late 30. Nah di sana itu karena gue ngerasa, karena waktu itu gue punya harapan, ini namanya Sif Al-Amin. Gue ngerasa Sif ini punya potensi akan menjadi manajer yang bagus gitu loh. Dia akan menjadi talent manager yang bagus. Gue punya harapan besar lah gitu loh. Tapi dalam perjalanannya kok ternyata nggak sesuai, karena ya itu ada satu hal yang nggak bisa gue kontrol kan seperti itu kan. Nah dia sakit, dia meninggal. Nah itu sebenarnya salah satu pukulan besar buat gue. Berarti kan gue harus cari tim lagi kan seperti itu gitu. Akhirnya gue belajar, oh iya ya memang dalam hidup itu ada hal-hal yang memang nggak bisa lo prediksi. Begitu dia terjadi ya lo terima. Dan lo accept. Suka nggak suka, like it or not, you must accept it gitu loh. Nah itu yang gue, ya udah. Itu satu pembelajaran kayak gitu loh. Mungkin itu juga sama seperti profesi yang lain, di mana kita harus belajar untuk menghilangkan kemelekatan. Betul, ya Mas. betul. Karena nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi itu. Tapi dari perjalanan 25 tahun ini, Mas ngelihat tadi seperti yang aku bilang di awal ya, pasang surut selebritis, pasang surut aktor atau aktris. Apa yang bikin kamu shocking melihat perjalanan 25 tahun ini? Apa yang bikin kamu, oh wow, ternyata kehidupan seperti ini ya? Iya. Jadi gini, ini gua ngomong secara umum ya, jadi nggak specifically figur. Iya, figur gitu, nggak. Bahwa popularitas itu, Rory, popularitas itu kita mau misalnya gini, seorang aktor atau aktris atau mungkin kita bilang selebriti lah, dia untuk populer itu bisa cepat begitu dia dapat momen, dalam arti singlenya itu hits langsung jadi sesuatu. Kita lihat kan kayak gitu, ada banyak gitu filmnya hits box office, kemudian dia dikejar sama brand apa segala macam. Tapi kalau misalkan dia itu tidak bisa memaintain atau dia tidak bisa memanfaatkan secara maksimal momen yang udah ada dalam diri dia, itu juga dia akan sangat cepat dilupakan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana sosial media itu kan kita lihat begitu masif itunya, jadi itu sangat cepat gitu loh. Maksudnya come and go itu, datang dan pergi itu sekarang tuh malah makin cepat seperti itu loh. Mas, kesalahan apa yang paling sering dilakukan sehingga ibaratnya kayak one hit wonder, habis begitu naik cepat kemudian langsung hilang. Mereka salah apa? Di mananya? Kalau ini sekali lagi ini berdasarkan pengalaman subjektif gue ya gitu loh. Memang yang gue melihat itu adalah begitu dapat momen itu kan pasti tawarannya datangnya banyak banget ya, kita bisa rasakan lah seperti itu. Nah di momen seperti itu banyak sekali itu yang ngerasa bahwa dalam arti gini, masang harga yang biasanya cuma sekian, dia naikin 2-3 kali lipat seperti itu. Kemudian respon ke kliennya itu biasanya cepat karena situasi seperti itu jadi lama. Ini gue bicara ini ya, pengalaman, maksud gue ini yang pengalaman subjektif gue ya, seperti itu. Dia itu suka lama. Jadi kliennya juga gini, klien itu begitu talent atau selebriti itu lagi di peak momennya itu, mereka tuh akan ngejar, mereka akan sabar. Dalam arti gini, oke gue lagi butuh momen untuk naikin produk gue, naikin brand gue, nggak apa-apa, dia minta segini gue iniin gitu loh. Nah kadang-kadang gue melihat itu adalah nggak berpikir panjang bahwa sebenarnya itu kalau momen itu nggak di-maintain dengan baik, dalam arti sekarang karena gue ada di atas, gue suka-suka aja buka harga, ya kan, kemudian gue minta ridersnya itu yang iya seperti itu kan, yang berapa segala macam extravagant. Ya mungkin awalnya klien akan ya udah gak apa-apa karena memang dia butuh kan. Tapi setelah itu mungkin dia akan berpikir,
ternyata begitu gue bekerja sama kok hasilnya nggak terlalu signifikan ya. Kan bisa jadi seperti itu. Kan mereka ada KPI kan seperti itu. Tentu. Nah dari sana nextnya terus muncul lagi yang baru nih dengan fenomena yang baru juga. Nah, nanti klien atau brand akan mengejar itu. Yang maksudnya yang Tadi. selebriti yang sekarang itu ya udah gitu loh. Nah, seperti itu segampang itu dan semudah itu sebenarnya. Nah, jadi kuncinya kalau gue sebagai seorang manajer artis, gue selalu bilang sama talent gue itu adalah begitu mereka dapat momen, satu adalah yang paling penting adalah jangan arogan dulu. Ya kan, bahwa sekarang ini momen gue nih, gue mau buka ini terserah gue, kamu buka sekian, kemudian bikin release yang biasanya cuma selembar, kamu mau jadi 3 lembar. Gue juga sering berdiskusi dengan tim gue dan dengan talentan gue juga adalah bahwa yang penting itu begitu dapat momen kita harus menjaga momen itu sustain. Enggak yang tadi yang kamu bilang itu one hit wonder hanya buat setahun aja. Gue pengen talentan gue itu karir itu sustain. Yeah. Gak cuma setahun tapi bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah caranya seperti apa? Yang pertama tentu saja attitude itu harus dia memang di awalnya seperti itu ya udah kita attitude-nya nggak perlu berubah jadi drastis, nggak usah berubah jadi 360 derajat kemudian itu satu. Yang kedua, profesionalisme itu is a must, komitmen is a must, seperti itu tuh itu nggak bisa ditawar menawar. Yang ketiga, kalau misalkan kita itu bisa bikin klien itu lebih gampang, kenapa kita harus menyusahkan orang lain? Yeah. Kalau gue sih prinsipnya seperti itu. Oke. Harga, ya kita ngasih harga sewajarnya aja. Kalau menurut gue ya kayak gitu. Nah itu yang membuat klien itu akan ngerasa kooperatif ya. Nggak cuma manajemen yang kooperatif tapi talentnya juga kooperatif. Nah sehingga dengan demikian itu kan begitu nanti kontraknya udah mau selesai. Kita bicara kerjasama dengan brand ya. Atau misalkan ada, terus mereka akan consider juga gue yakin. Dia cukup kooperatif apa mungkin ya bisa kita perpanjang lagi kan seperti itu. Yeah. Kalau misalnya gue ngebayangin sosok yang sustainable. Iya. Yang kayaknya dari dulu sampai sekarang brand-brand mengejar dia, project-project film mengejar dia, dan dia sampai sekarang tuh eksklusif banget. Itu adalah Nicholas Saputra. Betul. Dan Mas Sulung ngehandle Bang Niko dari sisi brand engagement dan kerjasama dengan off-air brand events, kan. sama off-air events. Sama off-air events. Iya. Apa yang membuat Nicholas Saputra sustainable dan spesial sampai dengan hari ini, Mas? Kalau menurut gue satu adalah Nicholas Saputra itu sangat tahu value-nya dia. Dia tahu value-nya dia tahu strength-nya dia seperti di mana. Kemudian yang gue lihat juga itu adalah dia orang yang sangat amat komit sama profesional. Jadi kalau memang dia sudah komit bekerja sama dengan sebuah brand, ya kan, dia akan komit menjalankan SOW-nya, nggak akan menawar-menawar. Pokoknya misalkan SOW dalam kerja sama itu ada berapa? Ada 7 atau 8 SOW. Dia fulfill semuanya. Oke. Nah, tapi yang gue belajar dari Niko itu adalah dia orang itu sangat detail. Dia itu medicalist. Itu yang gue belajar dari dia. Adalah begitu bisa dapat tawaran, kita bicara dari brand ya. Kan biasanya kan ada konsep kreatifnya dulu kan seperti itu. Itu dia baca, dia kulik, dan dia akan ngajak, dia bisa Mas, gue mau dong ketemu sama brand, sama misal kreatif agency atau agency, kreatif directornya atau sama brand, gue mau ngasih masukan. Jadi dia kasih masukan, dia baca, dia kasih masukan. Wow. Gak banyak kan selebriti yang melakukan itu. Gak banyak. Dan dia ketemu belum tentu, itu juga belum, gak harus udah dia baru ketemu, enggak kayak gitu. Itu juga langka kan. Biasanya ya udah SOW apa, gue kerjain sini duitnya. Iya, atau misalkan gue baru mau ketemu kalau udah deal. Enggak, belum deal aja dia udah ketemu. Kalau dia tertarik sama brandnya, dia mau ketemu. Wow. Ketemu, dia kasih masukan seperti itu. Nah, itu yang buat gue itu klien tuh respect sama dia, kalau menurut gue. Ya ada juga beberapa yang pada akhirnya nggak jadi. Ya cuma nggak apa-apa kayak gitu loh. Nah seperti itu, dan dia memberikan masukan terutama di sisi kreatif. Lu mau cari di mana? Selebriti yang memberikan ide atau apa kreatif gitu loh. Dan dia lakukan itu dengan senang hati. Nah itu yang membuat dia tuh spesial, kalau menurut gue sih gitu sih. Oke. Apa yang membuat mungkin ya orang-orang yang lain, aktor-aktor atau aktris-aktris yang lain, yang tadi one hit wonder, begitu kesempatan tiba dia naik, tapi cepatnya juga hilang. Nah jadi sebenarnya kalau menurut gua itu berkaitan dia harus punya super system yang bagus. Itu penting sekali sih kalau menurut gue. Karena apa? Karena kalau dia punya super system yang solid,
Manajer, kalau menurut gue ya, manajer itu kan bisa salah satu sebuah sistem yang paling solid kan manajer. Betul. Bisa mengingatkan. Seperti kalau menurut gue ya, bisa mengingatkan, bisa jadi tambah berdiskusi lah bahwa oke, lu sekarang dapat momen nih. Ya kan, ayo gimana kita bisa memaintain, gimana kita bisa menjaga momen itu biar sustain. Gua ambil contoh kayak tahun ini yang gua rasakan itu adalah dengan film Sore yang mendapatkan penonton 3 juta lebih. Congrats Itu kan juga. momennya Dion. Karamas Terima juga kasih ya. associate Terima producer. kasih ya. Nah, itu kan Dion dapat momen kan. Brand-brand mau bekerja sama dia. Kemudian juga tawaran-tawaran juga datangnya, ya maksudnya datangnya juga cukup signifikan gitu. Nah, gue bilang sama Dion gitu loh. Gue bilang sama Dion juga. Gue bilang, nah ini momen lo nih. Tapi tugas kita sama-sama nih, bagaimana bisa menjaga momen ini biar sustain. Jadi gue bilang kita nggak perlu juga nanti memberikan harga yang sama yang spektakuler. Kalau enggak kita ngasih yang wajar aja. Kita memberikan harga yang wajar sesuai dengan SOW yang diberikan oleh klien. Ya kan. Kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, ya kan. Nah sehingga klien juga ngerasa happy dan ngerasa ternyata Dion sekarang lagi dapat momen seperti itu. Oh harganya juga nggak yang maksudnya yang naikin 2 atau 3 kali lipat, nggak seperti itu gitu loh. Nah jadi kalau gue memang selebriti, aktor atau aktris memang dia harus didampingi sama support system yang solid. Oke. Jadi biar jadi diingatkan kayak gitu loh. Nggak aji mumpung, nggak aji arogan. mumpung. Karena momen itu ada expired date-nya loh, nggak lama loh itu. Kalau gue ya, lu dapat Sore. Nah begitu nanti sore sekarang ada Pangku. Ya kan, dia dapat momen karena apa, dia film terbaik di Festival Film Indonesia. Kemudian dia akan ada sebentar lagi bulan ini juga Agak akan tayang, lain November akan tayang, keluar. kayak gitu terus. Ya. Jadi seperti itu, jadi nggak akan terus seperti itu gitu loh. Yes. Wow, itu menarik Itu banget. sih. Aku pengen sedikit bergeser Iya. sekarang. Industri hiburan, Iya. perfilman kan Iya. kelihatannya glamor ya Mas. Betul. Red carpet, Iya. wartawan, Betul. cipratan kamera, kamu tampil di majalah, Betul. kerjasama dengan brand dan lain sebagainya. Cuma Iya. sebagai orang yang saat ini tengah belajar Iya. di industri perfilman, Iya. di keaktoran, Iya. itu jungkir baliknya, kerja kerasnya, pengorbanannya itu Iya. luar biasa Iya. gitu loh. Apa yang menurut Mas orang banyak salah tangkap Iya. soal industri hiburan? Oke. Jadi Rory kan juga sekarang kan udah masuk ya nih industri hiburan. Gue lihat kan juga main beberapa film gitu kan. Nah sebenarnya yang orang salah tangkap itu orang kan ngerasa itu sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih Ro. Bahwa semuanya orang kan merasa ini ada industri yang glamor, ya kan, bertaburan dengan bintang, ya kan. Kalau misalnya lu bekerja di industri hiburan dulu keren banget, lu ini Iya, banget, iya. ya kan. Tapi satu sisi glamor itu kan cuma eventnya aja kan, cuma peristiwanya aja. Prosesnya Tapi enggak. prosesnya itu kan panjang banget kayak gitu. Betul, Kita ambil contoh misalkan, kita lihat bahwa misalkan Nicholas Saputra, ya kan, dia dari AADC sampai sekarang itu dia tetap bisa bertahan di posisi dia seperti sekarang ini, salah satu A-lister aktor. Dia tahun ini masuk nominasi FFI juga. Dion juga tahun ini masuk di nominasi FFI juga. Itu kan perjalanannya mereka itu sampai ke titik itu kan panjang banget gitu loh. Orang kan cuma lihat mereka datang di red carpet dengan jas yang keren, dengan inian, dengan apa, kemudian memakai desain dari desainer terkenal apa segala macam, ya kan, ada brand yang nempel sama mereka. Nah, tapi di balik itu puluhan tahun. Betul. Itu kerja keras yang nggak cuma sehari 2 hari, Rob. Ya, puluhan Itu tahun. puluhan tahun dan itu dilakukan secara konsisten. Ya. Dan banyak juga, makanya ini sekarang lu tanya gitu gua akan jelasin ke teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan jadi pemahaman juga lebih holistik gitu ya. Bahwa untuk bisa di posisi itu mereka itu luar biasa. Gua nggak bilang pengorbanan ya, tapi komitmen. Komitmen yang mereka berikan itu luar biasa. Weekend orang kerja, mereka nggak, orang libur mereka kerja. Contohnya. Kemudian tiap hari mereka harus misalkan mereka bisa dapat satu proyek harus gemukin badan 10 sampai 15 kilo. Waktu Dion dapat proyek Sundulgan. Ya. Itu dia naikin badannya 15 kilo. Ya. Nah, itu kita perjuangannya seperti apa? Dia tiap malam harus makan sampai dia gemukin badannya. Begitu selesai syuting film, udah dikasih target 1,5 bulan harus turun lagi balik ke normal. Karena udah ada proyek baru lagi yang akan tayang. Ini kayak
Ya, ini Seperti kayak itu. Christian Bale juga Iya. kan ketika dia jadi Iya. drug user atau orang Iya. yang penyakitan, dia harus kurus, Iya. begitu dia akhirnya harus Iya. Batman, dia harus Betul. build up, muscle up Iya. gitu. Itu memang adalah bagian dari kerjaan. Jadi glamour itu kalau menurut gue tuh hanya cuma peristiwa aja. Tapi di belakang itu banyak banget. Maksudnya itu kerja keras yang nggak pernah berhenti, konsistensi yang tidak pernah berhenti. Itu penting banget kalau untuk tetap ada di posisi mereka ya. Dan buat semua aktor sama aktris. Kemudian mereka harus menyiapkan diri mereka harus selalu ready. Begitu dapat project, mereka on. Nggak bisa tuh lu nggak memprepare diri lu gitu loh maksudnya. Baru lu begitu mau ini baru gua harus bersiapin nih. Enggak. Jadi mereka itu belajar every single day sebenarnya. Oke. Enough about Iya. orang lain. Iya. Sekarang aku pengen fokus ke Mas Sulung. Yes. Dari Mas Sulung aku belajar, Iya. mungkin aku bisa membaca Iya. ya. Semakin tinggi orang, Iya. semakin sukses orang, Iya. justru malah semakin dalam luka kita, Mas. Iya. This is clearly terlihat dari buku-buku yang Iya. Mas tulis Iya. gitu. Posisi Mas semakin tinggi, Iya. you're one of the most respected Iya. managers Iya. di Indonesia. Kenapa sukses justru malah memperdalam luka, Mas Iya. Sulung? Ini ya teman-teman sekalian nih, ini pertanyaan yang paling dalam yang pernah gue terima loh, yang pernah gue dapatkan. Karena selama gue berapa kali diundang di podcast, gue nggak pernah ditanya tuh pertanyaan seperti ini, Rory. Ini pertanyaannya deep banget nih. Jadi kalau ini sekali bersama pengalaman gue ya. Ya. Kenapa itu semakin sukses itu kok lukanya makin dalam kan? Sekali lagi teman-teman sekalian, ini gue berdasarkan pengalaman subjektif gue. Jadi gue nggak membandingkan dengan lain-lain. Dan setiap dari diri kita itu kan punya luka, punya trauma yang adalah gitu. Gue yakin semua adalah. Apakah waktu kecil, apa remaja atau dewasa gitu. Nah, sebenarnya gue udah mulai bercerita itu di buku gue yang keempat, yang gue Sulung dan Nyonya Ai. Gue udah kulik, gue udah kupas tuh trauma masa kecil gue, terus hubungan sama nyokap gue yang waktu kecil tuh nggak baik-baik saja. Nah, sebenarnya itu trauma waktu kecil itu kan yang gue rasakan itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari itu selalu menghantui diri kita tuh. Ya. Wounds sama trauma itu, apalagi traumanya itu dalam, misalkan mengalami perundungan. Ya kayak gue dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP, gue constantly gue mendapatkan perundungan. Kayak apa tuh, Mas? Gue diejek setiap kali waktu gue kecil itu kan gue kurus, putih, gue agak gemulai. Nah itu gue selalu diejek, lagi jalan teriakin banci, gue lagi nyanyi gue jadi final, gue dulu suka nyanyi Roh. Yeah. Terus pas gue nyanyi gue diteriakin di auditorium sekolah gue terbuka gitu, gue diteriakin, diejek-ejekin seperti itu. Bertahun-tahun itu waktu nyanyi. Sebenarnya paling dalam itu ada pas gua nyanyi, karena banyak orang kan. Yeah. Kalau lagi jalan diteriakin orang ya udahlah, cuma berapa orang sih yang denger. Tapi ini lagi nyanyi. Ratusan orang dengerin gua seperti itu. Kebayang nggak tuh? Hati gua itu seperti apa, perasaan gua itu seperti apa. Dan gua harus nerusin, gua selesai nyanyi dengan mata gua udah Sembab. sembab seperti itu. Itu kehadapin. Nah, kemudian gua nggak bisa cerita ke orang tua gue. Gua nggak bisa cerita karena orang tua gue itu sibuk dagang apa segala macam. Jadi ya udah begitu ngalamin itu, begitu gue sampai rumah gue pelitnya nggak terjadi apa-apa. Gue cuma nulis aja, gue ada journaling kayak gitu. Tapi tanpa gue sadarin, luka itu ternyata dalam banget, dan itu menyertai dalam perjalanan hidup gue. Gue jadi orang yang suka senewenan, gue jadi orang yang panikan, gue jadi orang yang gampang ke trigger, gue jadi orang yang nggak sabar, gue jadi orang yang emosian. Seperti itu. Nah itu gue rasakan ya gitu loh. Tapi begitu masuk SMA dan mahasiswa itu gue berusaha untuk melupakan itu semuanya. Gue anggap itu udah gue nggak mau ngeliat itu. Gue bungkus dengan rapi. Udah. Gue ya itu aib gue yang nggak pernah gue buka, yang nggak mau gue cerita ke orang seumur hidup gue. Waktu itu gue ngomong kayak gitu. Biarkan itu jadi ini gue malu, itu aib gue nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Tapi dalam perjalanannya itu ganggu gue. Itu akhirnya luka ini memanggil-manggil. Si Sulung kecil itu manggil-manggil gue terus. Tunggu, ini berarti Mas Sulung mencoba menutup rapat-rapat trauma ini dengan
kompensasinya adalah bekerja keras, sukses, prestasi, ambisius, berprestasi. Yes. Dan seharusnya kalau misalnya kita udah ada di puncak, Iya. ini udah nggak relevan lagi harusnya. Tapi ternyata mikirnya kita kan. Ternyata relevan Dan manggil-manggil terus. Apa yang terjadi? Ini kenapa manggil-manggil terus, sulung kecil dan traumanya ini? Iya. Apa momennya yang memanggil-manggil terus, Mas? Jadi momen manggil-manggil itu adalah gini. Pekerjaan sebagai manajer artis itu kan pekerjaan yang tidak ada deadline-nya kan. Kalau kita kerja di I.O. atau kita kerja ada apa, selesai event, oke gue break dulu deh. Gue gak mau ambil dulu 3-4 bulan gue bisa nih. Atau jadi presenter, jadi aktor selesai kerja. Cuti dulu deh gue. Manajer artis, gue megang beberapa talent. Project Vino udah selesai. Project Adi Inebriasi lagi jalan. Ya kan? Adi Inebriasi selesai. Lu Mas Adi lagi persiapan film. Iya kan? Terus seperti itu kan. Nggak berhenti kan? Betul. Jadi ada di satu masa di mana gue ngerasa gue exhausted banget. Gue exhausted banget dan kenapa ya? Gini, kita dapat project harusnya kita senang dong. Happy dong karena kan ada income. Gue bukan nggak bersyukur ya. Tapi kok gue ngerasa gue exhausted banget ya. Dan itu kok jadi mempengaruhi gue sama tim kerja gue gitu loh. Gitu maksud gue kan kayak gitu kan. Kenapa ya kayak gitu loh. Gue cari dan gue bersyukur kan gue journaling kan. Walaupun journaling gue itu masih belum menyentuh ke inti permasalahannya. Yeah. Tapi gue menulis, kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian waktu itu memang keluarga gue juga lagi ada masalah. Dan masalah cukup sangat amat berat gitu loh. Nah, jadi kayak kombinasi gitu loh. Nah, dari sana itu gue dikasih tahu sama teman gue. Lu coba ketemu lah ada kan itu kita kan pasti akan cari pertolongan kan, apakah lewat psikiater atau lewat healer itu atau ya kan itu caranya aja lah gitu loh. Teman gue minta gue ini dikenalin gitu loh, ada satu healer namanya Bude Novi, dia tinggal di Ubud. Gue bela-belain ke Ubud untuk bisa ketemu sama dia dan gue dapat slot. Cerita ngomong apa segala macem ya masih itulah. Dia cuma setelah dia dengerin semua, dia cuma bilang satu ke gue, lu mulai nyanyi lagi ya. Gue dengar gitu darah gue turun ke bawah. Itu yang gue hindarin, itu yang gue gak mau kan. Karena trauma masa lalu. Gue dibully, gue dihina, sebagai manusia itu gue ngerasa gue berada di titik yang paling rendah. Sebagai manusia gue ngerasa gue gak berharga, ya gitu. Di depan umum gue dibully seperti itu. Itu gue shock, dia liat muka gue, kamu mulai nyanyi deh, gitu. Nah kemudian pas gue pulang ke Jakarta gue ya enggak gue enggak gitu. Tapi kok aneh dalam hati gue yang ngomong sama gue, lu jalanin aja deh, kayaknya nanti dia akan bisa bantu lu untuk berdamai sama trauma lu dan lu bisa berdamai sama sulung kecil. Karena gue daftar. Nah waktu itu di NHP itu gue manajer di NHP juga, dia punya sekolah musik dan dia punya kelas vokal. Gue daftar. Hari pertama gue latihan, gue migrain. Seumur hidup gue gak pernah migrain. Gitu. Gue nanya ke Bude Novi, Bude kok kenapa kok? Justru ini kamu dari ini udah lagi keluar nih, dia bilang kayak gitu. Kamu terusin aja. Gue terusin sampai 10 kali. Wow. Kayak gitu sampai selesai. Apa yang terjadi, Mas? Gue ngerasa lebih relief aja. Dulu tuh kalau klien ngajin gue ke karaoke, gue tersiksa banget. Karena lo harus deal with your trauma masa lalu. Jadi caranya gue apa? Pura-pura angkat telepon keluar. Kalau udah mau sulung-sulung mau nyanyi kan biasa giliran kan udah ini gua keluar pura-pura telepon. Gua ambil telepon dulu ya. Masuk lagi. Lu bayang gak tersiksanya gue? Oh wow. Dan gua gak bisa nyanyi di karaoke, gua tersiksa. Dan kamu dipaksa untuk menghadapi trauma itu. Setelah ketemu dengan Bude Novi. Jadi gua pelan-pelan, gua selesaikan, gua hadapin kayak gitu. Itu sih, kalau ditanya. Sekarang gimana, Mas? Setelah kamu menghadapi trauma masa sekarang itu gue ngerasa much better. Walaupun gue ngerasa itu jernih gak akan selesai ya. Tapi yang penting itu adalah, yang bikin gue bangga itu adalah pas adik gue menikah, adik gue nomor 4 menikah. Dia bikin resepsi 3,5 tahun yang lalu. Itu gue itu bisa nyanyi di hadapan 200 orang itu, gue gak bilang suara gue bagus, tapi gue bisa nyanyi di hadapan 200 orang itu dengan hati yang gembira. Dan di sana gue melihat, di sana itu gue ngerasa itu momen gue berdamai dengan sulung kecil. Gue melihat dia ada dan dia tersenyum sama gue. Wow. Itu yang gue ngerasakan, I make it happen.
Dan gue bangga sama diri gue karena gue bisa menjalankan itu. Itu begitu gue tau adik gue mau menikah, terus kan gue bilang gue akan ngasih lu sesuatu deh. Gue nggak cerita gue mau nyanyi mau apa. Dia nggak tahu sama sekali. Gue cari guru vokal waktu itu, gue hubungi Odi Jamalus. Kebetulan teman lama gue itu salah satu vokal coach yang oke banget. Gue ambil 3 sesi sama dia. Gue udah milih lagu. Terus gue koordinasi sama WO-nya adik gue. Gue bilang gue mau, lu jangan ngomong adik gue. Gue bilang gue minta nomor telepon band leadernya siapa. Gue koordinasi dengan band leadernya. Gue latihan, adik gue nggak tahu. Akhirnya pas ini gue nyanyi. Gitu suruh. Kalau misal Mas Sulung diminta untuk menjelaskan soal buku ini, bagian tersusah apa yang Mas alami ketika menulis buku What I Know Now? Ya. Bagian tersusah itu adalah mengakui bahwa kita merasa kita terluka itu karena kita ngerasa kita dilukai sama orang lain kan. Yes. Bagian tersusah itu adalah gue harus mengakui gue juga pernah melukai hati salah satu talent gue. Itu yang nggak gampang. Itu akhirnya gue tulis. Gue nggak akan spill siapa ya nanti, tapi itu bagian yang berat buat gue. Ada 2 bab itu. Dan akhirnya gue ngerasa itu memang karma is real kayak gitu loh. Karma is real. Itu kalau nggak salah di 21 dan 20 dan 23 kalau nggak salah. 23 atau 24 kalau nggak salah. Karma is about lesson in life. Ya. Kemudian 23. We are stronger than we know. 24 ya. We are stronger than we think. We think. Nah itu. Jadi kok nggak selama ini misal gini, sebagai manajer artis, lu harus siap adalah anytime. Kerjasama itu akan selesai. It can be both ya. Misalnya dari my side atau dari talent side kan kayak gitu. Walaupun dari awal gue udah tahu kalau kerjasama ini, gue harus siapin hati gue. Memang satu waktu kita akan jalan sendiri. Yeah. Itu sudah memang udah seperti itu, ya kan. Tapi setiap kali itu kejadian, tetap ada rasa sedih, tetap ada rasa kehilangan. Dan gue sempat berapa tahun lalu gue sempat ngomong sama diri gue worth it gak ya setiap kali gue harus deal dengan rasa itu lagi. Begitu selesai, kita kan setiap hari kita kan intens bertemu berkomunikasi, terus begitu udah selesai kerjasama kan udah hilang kan. Ketemu juga nanti di acara-acara juga pasti udah beda kan. Dan akan ketemu karena industri kan cuma segitu. Gue kuat gak sih menghadapi itu terus berulang-ulang itu kayak lingkaran, kayak circle kayak gitu kan. Gue kuat gak hadapin itu ya terus menerus seperti itu ya. Terus gue worth it gak ya setiap kali bertemu dengan circle itu lagi. Gue ngomong diri gue sendiri. Gue jawab sama diri gue sendiri, worth it loh. Itu part of your growth. Gitu. Jadi ya memang sebagai manajer aja lu harus siap menghadapi seperti itu. Jadi gue berubah. Jadi awalnya kan ya waktu gue gini, itu kan semua proses ya. Waktu awal-awal gue jadi manajer artis, begitu kerjasama yang nggak works apa segala macam, ketemu juga ada gak enak-enaknya, ada apa-apa segala macam. Tapi perlahan tapi pasti gue berubah jadinya tetap hubungan tetap jadi baik, tetap jadi in a good term, bisa, tapi itu butuh waktu. Nah, yang gue ngomongin lagi ya, yang pelajaran itu adalah yang gue yang paling susah itu adalah itu gue harus admit bahwa gue pernah menyakiti hati talent gue tanpa gue sadarin loh. Gue ambil contoh ya, jadi gue ada kerjasama dengan salah satu talent, kerjasama nggak terlalu lama, sekitar 1,5 tahunan seperti itu. Dan memang gue ngerasa kayaknya memang udah nggak terlalu nyaman, kayaknya harus selesai deh gitu loh. Dan gue juga ngomong, karena biasa semua talent gue punya talent manager kan, gue diskusi sama talent manager gue juga udah ngerasa gak nyaman, kayaknya udahlah kita nggak usah perpanjang lagi, oke ya kita udah sepakat ya kayak gitu. Ya kemudian begitu jangka waktu kerjasama itu selesai, gue biasanya kan gue ajak kita ngobrol lah ya. Maksudnya gini, pas mereka mau join kita ketemu ngobrol, selesai kan harusnya seperti itu ya, walaupun juga akan selesai tapi harusnya ketemu kan. Pantasnya kan seperti itu, sopannya kan seperti itu. Gue cuma email. Itu udah selesai kerjasama gini-gini, tanpa ketemu. Itu gue gue hampir gak pernah ngomong juga urusan ini. Nah, jadi begitu gue nulis bab itu, di buku gue nulis bab yang soal karma itu. Gue bilang kalau gue mau tulisannya itu genuine, gue harus ngomong urusan ini. Jangan cuma ngomong gue pernah ditinggalin sama talent gue gitu loh maksud gue. Tapi gue harus ngomong juga gue pernah melakukan, gue tinggalin sama talent gue dan ada yang bikin hati gue terluka. Tapi gue harus ngomong juga gue pernah bikin hati talent gue terluka juga. Nah, jadi begitu gue menyadari itu, gue menyadari bahwa
gue pernah melukai dan bikin apa, gue yakin talent gue pasti sedih banget. Gue minta waktu sama kemudian pada waktu itu talent yang udah nggak pernah kerja, yang udah selesai kerja sama gue, ngajakin gue ketemu lagi, ngobrol lagi sama gue gitu loh, pengen minta gue bantuin dia lagi. Nah gue bilang di kesempatan gue ngomong sama dia, walaupun buat gue tuh gue harus ngomong, gue bilang kayak gitu Lo ngomong apa, Mas? sama dia. Gue bilang gini, sebelum kita ngomongin kita jadi kerja sama atau enggak, gue mau minta maaf sama kamu. Iya. Karena gue nyakitin hati kamu waktu itu. Harusnya walaupun kontrak kerja sama kita udah selesai, kan udah selesai udah ini. Harus Tapi ada gue face to harusnya gue face. ketemu sama lu, gue bilang kita selesai. Yes. Gue email sama lu aja gue salah, gue bilang. So I'm really sorry about that. Dia jawab apa? Dia berkaca-kaca. Gitu. Dan gue hype, gue bahagia karena gue ngerasa gue sama dia akan kerjasama nggak kerjasama itu urusan ketiga. Ya. Yang penting adalah gue sama dia punya closer kayak Ya, gitu loh. ya. Oh, closure. Ini menarik juga di bab 10. Forgiveness benefits both sides, the Ya. giver and the receiver. Ya. Mas Sulung udah memaafkan orang-orang yang mengatakan dan merendahkan Mas di masa kecil. Memaafkan. Dan di sana gue tulis juga. Jadi gue juga ngomong juga. Gue sempat mention. Jadi 3 tahun yang lalu pas gue ziarah ke makam nenek kakek gue di Pematang Siantar. Jadi waktu gue nulis buku keempat gue itu, ada satu bab yang gue nggak bisa tulis, yang soal gue dibully itu. Gak jadi itu babnya. Gue udah cari waktu, gue ke Bogor untuk nulis, gue ke Ubud untuk waktu biar gue nulis, gak Kejadian. Gue bilang kayaknya gue sama nenek gue dekat banget. Di sana gue nulis juga di buku gue yang paling baru. Gue harus ziarah ke makam nenek gue, dia mau minta restu, gue bilang kayak gitu. Ama gue pengen ama gitu kan. Ke sana gue. Ama gue. Terus begitu gue selesai ziarah apa segala macam, gue makan di Kopitiam kalau di Pematang Siantar. Yes, ini juga. Tiba-tiba ada yang samperin gue. Bapak-bapak udah umur 60-an lebih lah kayak gitu. Gue ketemu apa segala macam. Nama panggilan ini gue ke Aho kan. Pauho nama Mandarin gue lah gitu. Ho gitu kan ngomong tuh apa kabar gini. Ini orang gak gue kenal ya gitu loh. Wah jadi ngomong kan, ngajak ngomong. Oh ternyata ini salah satu yang ngebully gue waktu gue kecil ya. Oh wow. Itu. Dari sana itu tuh gue dengerin cerita dia apa segala macam, hidupnya. Tunggu, ini dia nggak ngeh ini kamu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Masih inget nggak tuh dia? Dia inget gue yakin dia inget, dan gue ngerasa dia tahu dia dan gue ngerasa deep down inside dia iya, tapi kan gengsi lah, udah tahu orang-orang daerah cowok kok masih male chauvinist gitu kan. Ya. Jadi gue tuh lu yang dulu gini, gue pelan-pelan akhirnya dia cerita hidupnya dia, ternyata maksudnya kerja juga sekarang nggak di umur dia tuh masih seperti itu, terus ya ditinggalin sama orang-orang yang dekat sama dia apa segala macam. Jadi dalam hati gue sampai dengan dia cerita gitu ya, dia agak kayak curhat sama gue. Oh, gue ngerasa ya udah, ini waktunya untuk gue melepas kok. Waktunya untuk gue maafin. Udah. Dia udah mendapatkan imbalan Karma. apa yang dia lakukan, karena apa yang dilakukan ke gue. Tuh. Ini gue relate banget sih Mas. Maksudnya gue juga masa kecil tidak terlepas dari bulian. Iya. Dan ketika melihat nasib para pembuli itu yang membuat gue akhirnya memaafkan. Sama kan, gue juga kayak gitu. Sama. Karena ternyata pembuli-pembuli itu tidak kemana-mana. Gak kemana-mana, bener. Itu gue dengar cerita itu bener. Nah begitu udah gue ngomong sama diri gue maafin lu. Terus habis gue ke sekolah gue, gue ke sekolah SD gue, nggak mana gue dibully kayak gue teriakin banci-banci itu. Gue ke sekolah gue duduk di aula gue, itu gue nangis. Gue bilang, waktu gue SD, gue berdiri di itu, gue dihina-hina apa segala macam. Gue sekarang datang, gitu kan, gue maafin orang-orang yang bully gue yang di aula ini. Gue ngomong ke sekolah gue duduk sendirian di sana, gue ngomong. Gue napak tilas, gue datang. Begitu itu gue lakukan itu, malamnya gue cuma 1 malam, even gak 24 jam ke Pematang Siantar gitu loh. Dari Medan gue ke Pematang Siantar kan 2,5 jaman gitu. Malamnya itu gue nulis. Lancar, gue selesai tulisan gue itu jam 2 pagi. Wow. Terus gue besok hari pagi gue udah pulang ke Jakarta. Kayaknya memang kita harus menghadapi trauma kita dan bahkan datang napak tilas Iya. ke tempat-tempat yang di situ kita terjadi trauma. Betul. Dan kemudian rilis semuanya, Iya. Itu sih. Tapi memang kadang-kadang, kalau gue ini ya, kadang-kadang ini pengalaman gue ya teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang itu kita mendina itu. Kita nggak mau lihat itu gitu. Itu yang gue lakukan. Bertahun-tahun kan mendinai. Ngapain gue pulang lagi ke Siantar?
kota kecil, kota di mana itu kota penuh luka buat Penuh diri gue. luka, iya. Gua nggak mau pulang. Udah gak ada siapa-siapa juga kok. Apa yang Mas Sulung sampaikan ke teman yang pembuli ini, Mas? Gua nggak mau apa-apa. Gua cuma dengan dia cerita kayak gitu-gitu aja, dah hati gue ya udah oke. Dia cerita betapa beratnya hidup begitu dia. painfully hidupnya dia. Udah cukup. Gue juga nggak syukurin. Ya aku juga bilang ya semoga lu bisa hadapi ini semua dengan baik ya. Udah kayak gitu, udah gitu aja. Oke. Dan sekarang Mas Sulung bahagia? Bahagia itu kamu gue ya. Bahagia itu relatif. Ya kan kita mau bicara apa dulu. Tapi gue ngerasa dalam kondisi gue sekarang itu, gue ngerasa bahwa hidup gue itu penuh. Dan arti apa? Gue bersyukur karena setelah sekian lama gue masih bisa menjadi manajer artis, pekerjaan yang sangat gue cintai. Dan gue ngerasa gue udah ngomong diri gue, sama ngomong ke semesta, gue tidak akan mundur sebagai manajer artis sampai umur berapa kau dikasih gue akan jalanin terus. Ya. Jadi tidak ada retire, itu satu. Yang kedua, gue masih bisa dipercaya sama talent-talent untuk menjadi salah satu support system mereka. Buat gue itu satu kebaikan besar. Itu. Yang ketiga adalah gue bisa berbagi rezeki gue kepada tim yang bekerja tim yang bekerja sama gue, sama keluarga gue. Itu satu happiness menurut gue. Yang keempat adalah gue bisa mencukupi hidup gue. Nggak berlebihan, tapi gue bisa mencukupi hidup gue sendiri. That's happiness. The happiness. Artinya ya berarti untuk mencapai happiness itu kamu sembuhin dulu luka, kamu hadapin trauma masa Betul. lalu, dan akhirnya kamu fulfill diri kamu dengan hal-hal tadi, sehingga kamu ada di kesimpulan. Tapi yang paling penting itu adalah Rory, adalah bahwa kita harus melihat dulu, harus berani menghadapi trauma kita dulu nih, harus melihat dulu nih. Kalau enggak akan bisa. Karena kan lari-larian terus kan kayak gitu loh. Terutama yang berat itu kan revisit. Yes. Gitu. Kalau kata-kata dulu menghancurkanmu, Mas, aku tertarik dengan bab 15. Words matter, so choose wisely. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kata-kata yang dulu menghancurkanmu, sehingga kamu tulis sekarang, words matter, so choose wisely. Jadi gue belajar bahwa kan dulu gue dari kecil kan gue selalu dibully dengan kata-kata yang seperti itu kan. Banci, kurang cowok, ya kan, kelemer apa segala macam, nggak ada gunanya, nggak bisa apa-apa segala macam, ya kan. Dan kemudian juga gue juga dalam bekerja juga. Jadi pada waktu gue bekerja di industri hiburan itu juga nggak smooth gitu loh. Ya gue juga banyak mengalami peloncoan apa segala macam. Kata-kata yang dia indikan ke gue itu juga bukan kata-kata yang menyenangkan. Kadang-kadang malah kasar, rude, dan bikin gue down. Nah, tapi dari sana, itu akhirnya gue ngomong sama diri gue sendiri. One day, kalau nanti gue sukses, one day kalau nanti gue bisa menjadi manajer artis yang istilahnya yang dipercaya untuk memanage A-list actor. One day kalau gue punya tim, gue nggak bekerja sendiri, gue tidak akan mengulangi atau gue tidak akan menggaslight, gue tidak akan membuli tim gue sama itu dengan apa yang gue terima selama bertahun-tahun waktu gue kecil. Itu yang jadi itu yang jadi prinsip gue. Karena sebenarnya kan kalau gue mau balas kan sangat aja bisa kan, sangat amat bisa dong. Gue punya kok untuk ngomongin kayak gitu, tapi dan kamu bisa aja membalas bapak yang dulu zaman kecil membuli kamu. Bisa lu yang ning gue, lu tahu nggak? Kan bisa aja kayak gitu kan. Tapi punya apa lo sekarang? Lihat gue. Gue kan nggak melakukan itu, gitu loh. Itu sih. Jadi malah gue memilih enggak sih, gue tidak akan melakukan itu. Karena gue tahu konsekuensinya. Kata-kata itu tambah mungkin sadar itu membuat luka yang dalam ke orang yang lu ngomong itu selama bertahun-tahun tanpa kita sadarin. Itu nggak alami di diri gue. Mas Sulung, sekarang gue pengen tanya lo di segmen rapid fire question. Jadi ini pertanyaan cepat, jawaban cepat, tapi nanti somehow kita bisa elaborate untuk beberapa poin. Lebih berat mana? Nge-handle artis atau nge-handle emosi sendiri, Mas? Dua-duanya sih, dengan kompleksitas yang berbeda-beda ya. Oke. Kalau kompleksitas yang nge-handle artis, yang selama ini lo alamin, yang paling bikin lo pusing apa? Adalah harus deal dengan mood mereka. Iya kan? Karena artis itu kan seniman ya. Gue selalu, ini kan mereka itu seniman. Jadi ya, itu yang harus bertahun-tahun memang harus gue deal sama moodnya mereka. Tapi gue sih percaya dengan seiring dengan kerjasama yang udah makin lama, kemudian kerjasama yang solid itu perlahan tapi pasti ya
kami berdua, maksudnya dari sisi gua sama talent jadi udah tahu lah adjustmentnya seperti apa kan kayak Udah gitu. chemistry-nya, Chemistry adjustment-nya juga lah. udah dapat ya. Kapan kita Oke. harus ngomong, kapan nggak usah ngomong dulu kayak gitu Oke. loh. Dari pengalaman panjang lo, Iya. Mas, luka harus disembuhkan atau dilupakan? Harus disembuhkan. Kayak tadi gua bilang kalau dilupakan, dia akan mengikuti dan menghantui kita seumur hidup kita dan gua nggak mau kayak gitu. Oke. Sisi dunia hiburan yang paling orang salah paham. Iya. Apa itu? Jadi mungkin gua balik lagi tadi kita sempat ngomongkan semua tuh kan ngerasa bahwa oke, orang yang bekerja di industri hiburan itu adalah orang yang semuanya selalu berkecukupan. Iya kan? Oh, kaya, ya duitnya banyak. Oke, itu juga sebenarnya kan juga bisa kita questioning juga kan. Kenapa? Karena satu, pekerjaan sebagai aktor, aktris, manajer atau orang-orang yang berada di belakang layar itu adalah pekerjaan freelancer. Yes. Kita tuh nggak punya fixed income. Betul. Bener nggak, Ro? Betul, Iya kan, kayak betul. kamu sebagai MC, kamu sebagai presenter, itu iya kan, kamu sebagai aktor. Itu kan pekerjaan, gue nggak bilang seasonal, tapi kan kita nggak punya fixed income yang oke, kita bisa menjamin lu 1 bulan dapat job MC 8 kali. Iya, iya. Iya kan? Kita hanya bisa memprediksi. Betul. Gue kan seperti itu. Ketalan juga kan hanya bisa memprediksi, oke, Adinia Wirasti, Asmara Abigail tahun depan mungkin ada film 2-3, Lukman Sardi proyeksinya mungkin tahun depan ada 2 film lah, 3 film, berapa brand yang masuk, seperti itu kan. Nah itu kan kita, tapi orang ngelihatnya udah pasti aktor atau itu sugih. Banyak duit. Banyak duit kan, seperti itu. Ternyata Nggak seperti itu. Nggak Dalam seperti arti itu. bahwa harus bekerja keras untuk gimana tetap demand-nya ada. Ya, Itu ya. kan butuh usaha dong. Ya. Ya kan butuh usaha biar demand-nya tetap ada. Nah, usahanya itu seperti apa? Setiap kali project yang diberikan itu ya dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya kan, dengan setotal mungkin sehingga klien itu akan minta akan ada namanya repeat order lagi seperti itu, gitu sih. Oke. Hal tersembunyi yang justru makin memperdalam luka kita. Adalah satu, kita in denial. Kita selalu ngerasa semua baik-baik aja. Pakai topeng terus. Oke. Iya kan? Maksud gua nggak bilang, ya kita sometimes kita harus pakai mask untuk melindungi diri kita kan. Tapi bukan seterusnya lo akan pakai mask untuk ya. Jadi sehingga apa? Kita sendiri jadi asing sama diri kita sendiri. Oke. Nah itu gua alamin gitu loh. Nah maksud gua ini teman-teman sekali gua cerita apa yang semua gua alamin. Nah gua nggak pengen sampai gua sendiri tidak mengenali diri gua gitu loh. Oke. Saat lo di puncak sukses, Mas Iya. Sulung, apa yang paling lo rindukan dari diri lo yang lama? Nah sebenarnya kalau gue puncak sukses itu juga gue gak terlalu ini ya, maksud gue ya sukses kan sekarang itu relatif ya. Betul. Tapi maksud gue yang gue rindukan dari diri gue yang lama sebenarnya satu sih, kalau gue ngerasa gue orangnya itu kan itu ini dari gini. Kalau gue kan selalu berusaha lah untuk jangan sampai gue gak sampai nginjak bumi lah, sampai gak grounding, ngawang-ngawang. Gue gak pernah mau seperti itu. Jadi gue ngerasa apa yang gue jalani, apa yang gue rasakan selama ini ya semuanya berjalan sesuai dengan gue ngerasa nggak terlalu seperti apa sampai gue kehilangan diri gue gitu. Oke. Tapi kalau ditanya yang gue ngerasakan dengan kesibukan gue, dengan apa yang gue udah capai itu, apa sih yang gue rindukan itu adalah satu adalah waktu dengan keluarga yang nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau boleh gue dibilang, karena apa? Karena gue tinggal sendiri, nyokap tinggal sendiri, adik-adik gue tuh semuanya itu nggak tinggal di Jakarta. Gue kan ada 4 orang adik, masing-masing tinggalnya di tempat yang beda-beda gitu loh. Ya. Nah, jadi waktu sama mereka juga nggak banyak gitu. Oke, Nah, oke. sometimes gue ngerasa keluarga itu kan penting ya gitu loh maksudnya. Oke. Gitu. Mas, ini kita udah going Iya. towards the end of our Iya. talk. Aku pengen tanya, apa sih yang membuat orang atau aktor, aktris yang biasanya tersesat di industri perfilman atau keaktoran? Satu, kalau menurut gue ya, ini sekali lagi berdasarkan apa yang gue amatin, apa yang gue lihat itu, satu, bahwa jangan sampai kehilangan jati diri. Karena gue ngerasa sebuah aktor atau aktris itu mereka itu bisa stunning, mereka itu bisa shining karena mereka itu punya karakter yang kuat. Contohnya kehilangan jati diri itu gimana? Dalam arti itu pretend jadi orang lain, meniru orang lain seperti itu. Padahal nggak usah, nggak perlu. Karena gua masing-masing aktor, masing-masing itu kan punya karakter, punya personality yang sendiri-sendiri kan. Betul. Dan justru itu harus di-embrace, itu harus dimunculkan karena itu yang membuat mereka itu spesial. Ya. Itu membuat mereka itu Unik.
unik seperti itu. Gue ambil contoh lu Mas Ardi ya. Tahun ini dia umur 50 something kan. Mungkin orang ngerasa oh lu udah tua. Ya kan, lu udah ini. Enggak, kalau menurut gue. Nah dia sekarang lagi syuting, dia jadi salah satu, dia jadi mentalan kok di film. Kurang lebih seperti itu. Kalau lu harus punya, gue sangat yakin kalau punya karakter, ya punya personality dan stay true dengan karakternya, dengan itu akan jadi, dia nggak akan tersesat sih, karena dia tahu, dia jelas apa yang mau dia capai di industri ini. Oke. Apa yang dia mau pursue kayak gitu loh. Oke. Kalau menurut gue ya, Ya, gitu. ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Apa tips buat generasi muda yang pengen lo sampaikan ke mereka ketika mereka saat ini baru akan atau tengah Ya. ada di industri kreatif, apapun itu, musik, film, Yes. content creation, apapun itu. Gue suka banget. Ini Apa yang pengen lo sampaikan? Ini berkaca dari pengalaman Kak Sulung ya, teman-teman sekalian ya. Gitu. Kakak Sulung. Kak Sulung. Jadi waktu gue awal-awal masuk ke industri itu, gue nggak bilang gini. Gue masuk, gue punya niat sangat jelas. Gue udah masuk, gue begitu gue 2005 begitu udah jelas bikin manajemen artis sendiri. Gue udah clear. Gue maunya apa, gitu loh. Gue maunya apa. Kemudian gue mau bekerja dengan integritas. Gue pokoknya pengen bekerja, pengen bisa membuat sebuah manajemen artis itu yang transparan. Gue tidak mau yang gak jelas kayak gitu, gue gak pernah mau. Jadi transparan in everything, itu udah paling pasti. Gue harus punya integritas dalam bekerja. Gue harus profesional dalam bekerja. Itu tidak bisa, gak mau gue kompromikan. Jadi dalam bekerja sama dengan Thailand juga, value ini juga gue sampaikan. Kemudian dalam gue merekrut tim juga itu yang gue sampaikan. Kalian oke atau nggak oke dengan prinsip yang udah gue blueprint yang udah gue bikin. Kalau kalian oke dengan blueprint yang gue bikin, oke kita kerja bareng. Tapi kalau nggak jangan. Jadi tapi dalam perjalanan juga kan sekarang kita suka tergoda untuk kompromi lah, bisalah kita kompromi, bisalah kayak gitu. Gue beberapa kali melakukan itu dan itu gak works seperti itu. Berkali-kali gue tergelincir, gue jatuh gitu loh maksudnya. Tapi akhirnya gue belajar lagi. Oh berarti gue nggak boleh nih terlalu mengkompromikan value yang udah gue pegang gitu loh. Karena kalau gue mengkhianati value yang gue pegang, pasti nggak akan smooth, pasti nggak akan lancar. Nah, itu pembelajaran yang gue dapat kayak gitu. Stay true to your values. Betul. To your colors. Betul. Itu penting sekali. Kalau teman-teman atau teman yang pengen berkarir di industri hiburan, karena justru itu yang akan jadi strength point kita. Itu akan jadi forte kita, dan itu yang akan membuat orang lain tuh respect sama kita, cepat atau lambat. Terakhir, kalau tadi adalah pesan untuk orang lain, sekarang pesan untuk diri Mas Sulung sendiri di waktu kecil. What would you say kepada dirimu yang berusia 10 tahun atau mungkin 12 tahun, 13 tahun? Apa yang pengen kamu sampaikan ke Sulung kecil? Untuk Sulung kecil, walaupun waktu itu lu ngerasa dunia itu tidak indah, walaupun lu ngerasa dunia itu nggak adil sama kamu, lu ngerasa semua orang itu kejam sama kamu, nggak nice sama kamu, tapi percayalah, pada akhirnya itu all is well. Semuanya itu akan baik-baik saja sepanjang dalam menjalani hidup itu. Semuanya dalam menjalani hidup itu harus percaya bahwa tidak ada kesulitan atau tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Seperti itu. All is well. All is well. Mas Sulung, thank you banget. Terima kasih untuk waktunya. Pembelajaran hari ini. Terima kasih udah undang-undang gue. Thank you Mas. Sukses terus ya Mas Sulung. Terima kasih Rory. I'll see you in the next video. Bye-bye.